Tidak. Pemirsa, mutasi virus corona B117 telah masuk ke Indonesia dan tersebar di 5 provinsi. Sebelumnya mutasi B117 disebut lebih cepat menular namun tidak lebih berbahaya seperti yang disampaikan Presiden Jokowi agar masyarakat tetap tenang. Namun hasil penelitian terbaru menunjukkan mutasi B117 selain lebih cepat menular juga lebih meningkatkan resiko kegawatan dan kematian. Lalu apa saja yang harus diwaspadai dari mutasi B117 ini dan bagaimana cara mengantisipasinya? Berikut apa kata fakta. Mutasi virus corona B117 yang terbukti bisa lebih cepat menular dan bisa meningkatkan resiko kegawatan dan kematian telah masuk ke Indonesia, bahkan tersebar di 5 provinsi. Lalu apa yang harus kita waspadai dari mutasi B117 ini? Mutasi virus corona B117 pertama kali teridentifikasi di Inggris pada September 2020. Kini mutasi tersebut telah tersebar dan teridentifikasi di lebih dari 90 negara, termasuk Indonesia. Mutasi virus corona B117 pertama kali teridentifikasi masuk ke Indonesia pada 2 Maret 2021. Dua kasus pertama yang teridentifikasi dibawa oleh 2 tenaga kerja Indonesia yang datang dari Arab Saudi. Kasus pertama dibawa oleh M yang terbang dari Arab Saudi dan tiba di Indonesia pada 28 Januari 2021. 3 hari berselang, kasus kedua dibawa oleh A yang juga datang dari Arab Saudi. Keduanya diketahui positif COVID-19 B117 saat melalui proses surveillance genome sequencing dengan memeriksa hasil sampel tes PCR di Bandara Soekarno-Hatta. Keduanya langsung diisolasi dan baru diperbolehkan pulang ke rumah di Karawang, Jawa Barat setelah dinyatakan sehat dan negatif. Namun 2 kasus dari Arab Saudi tersebut ternyata bukanlah yang pertama kali masuk ke Indonesia. Pada tanggal 8 Maret 2021, Kementerian Kesehatan mengumumkan 4 kasus mutasi virus corona B117 lainnya. 1 kasus teridentifikasi di Kalimantan Selatan pada 6 Januari, lalu di Sumatera Selatan pada 11 Januari, di Kalimantan Timur pada 12 Januari, dan di Sumatera Utara pada 28 Januari 2021. Mutasi virus corona B117 telah teridentifikasi di 5 provinsi di Indonesia dengan 6 pasien yang telah dinyatakan sembuh. Namun, proses tracing terus dilakukan kepada orang di sekitar 6 kasus tersebut untuk mencegah terjadinya penyebaran lebih luas. Sementara itu, virologi atau studi tentang virus B117 ini juga terus dilakukan dan telah menemukan sejumlah hasil. Dari sejumlah hasil penelitian yang telah dilakukan, mutasi virus corona B117 terbukti 50 hingga 70% lebih cepat menular. Virus lebih cepat menular ke orang yang lebih banyak hanya dengan membutuhkan jumlah virus yang kecil. Akibatnya jumlah kasus positif diperkirakan akan lebih cepat bertambah seperti yang terjadi di Inggris. Bahkan data terbaru dari British Medical Journal memaparkan mutasi B117 juga meningkatkan resiko kematian hingga lebih dari 30%. Hasil penelitian ini juga disebutkan oleh Riza Putranto, peneliti genomika molekuler yang sempat kami wawancara. Hasil riset di laboratorium di Inggris menunjukkan bahwasannya virusnya hanya membutuhkan setengah dari viral load yang sebelumnya. Jadi intinya begini, kalau tadinya misalkan 1 orang itu bisa menulari 3 orang atau 5 orang, sekarang 1 orang bisa menulari 5 hingga 10, jadi lebih cepat begitu Mas. Jadi karena hanya membutuhkan sedikit virus untuk ditularkan ke orang. Kalau dulu mungkin butuh 10 virus begitu. Sekarang karena dia lebih cepat 70%, jadi hanya butuh 3 atau butuh 5 begitu. Dan hasil riset mereka menunjukkan bahwasanya ada potensi peningkatan gejala dan potensi peningkatan orang masuk rumah sakit yang kemudian berpotensi juga meningkatkan mortalitas atau kematian. Peningkatannya dari pasien yang membawa varian B117 dengan pasien yang membawa varian yang lain itu peningkatannya 30%.
Iya, mutasi virus corona B117 bisa lebih beresiko menyebabkan orang yang terpapar harus dirawat inap atau bahkan meninggal dunia, seperti yang dipaparkan Nervtech. Namun, secara umum, gejala yang dirasakan orang yang terpapar B117 tidak berbeda dengan varian lainnya, yakni seperti demam, batuk-batuk, kelelahan, dan gejala lainnya yang telah cukup banyak terjadi. Setiap individu juga bisa merasakan gejala dengan tingkat kegawatan yang berbeda-beda. Mutasi virus corona B117 juga tidak memiliki efek berbeda pada anak-anak yang terpapar. Saya mengajak masyarakat untuk memahami konsepnya. Ini dari pertama pasien sudah sembuh. Artinya varian ini bisa ditangani oleh tubuh kita. Kan itu satu berita gembira. Namun, ya, ada namunnya. Namun kita tahu SARS-CoV-2 ini memberikan reaksi yang berbeda-beda terhadap pasien yang berbeda-beda, ya kan? Jadi ini yang harus juga dipahami. Oleh sebab itu, jangan meremehkan juga begitu. Saat ini di Indonesia terdapat 3 golongan dalam menghadapi pandemi COVID-19. Yang pertama adalah orang-orang yang telah divaksinasi, lalu yang kedua, para penyintas COVID-19 yang pernah terinfeksi dan telah sembuh. Dan yang ketiga adalah masyarakat secara umum yang belum divaksinasi maupun belum pernah terinfeksi. Lalu bagaimana dampak dari mutasi B117 ini terhadap tiap-tiap golongan tersebut? Jadi vaksin ini memang diklaim oleh Sinovac sendiri bisa mengenali varian B117. Artinya apa? Artinya ya aman. Bahasa simpelnya. Artinya dia kalaupun kena varian B117, tubuhnya masih bisa, antibodinya masih bisa mengenali. Oke, itu untuk yang sudah divaksinasi. Untuk penyintas misalkan, untuk penyintas tentu saja dia mendapatkan antibodinya antibodi alami. Ya kan, antibodi yang dia peroleh dari varian sebelumnya kan begitu. Nah, hasil riset di dunia ini belum ada yang menunjukkan kemampuan reinfeksi dari B117. Datanya belum ada. Datanya belum ada, belum tentu belum bisa, tapi karena datanya belum ada, kita harus berhati-hati dalam menyikapi. Namun demikian, ini justru menunjukkan bahwasannya penyintas ini sebaiknya divaksinasi ulang. Yang belum terpapar COVID, ini menjadi golongan yang paling rentan. Tentu saja, dia tidak hanya rentan terhadap B117, tapi dia juga rentan terhadap varian-varian yang existing, yang saat ini ada di Indonesia, varian-varian lama lah, begitu, yang masih beredar di satu individu ke individu lain. Mutasi baru virus corona B117 diyakini bisa dicegah dengan vaksin. Kabar baiknya, sejumlah merek vaksin di dunia seperti Pfizer, AstraZeneca, dan Moderna dinyatakan terbukti efektif terhadap B117. Sementara vaksin Sinovac yang digunakan di Indonesia secara massal juga diklaim efektif terhadap B117 meskipun belum ada bukti. Meski vaksin dinyatakan efektif, orang yang telah divaksinasi masih beresiko terinfeksi COVID-19 sama halnya dengan penyintas COVID-19 dan masyarakat secara umum. Untuk itu, masyarakat disarankan untuk lebih memperketat protokol kesehatan, salah satunya memakai double masker. Double masker atau menggunakan 2 masker disarankan dengan cara memakai masker medis di dalam dan masker kain di luar untuk semakin menutup celah-celah yang ada. Atau bisa juga memakai masker dengan tingkat filtrasi yang lebih tinggi. Masyarakat juga harus terus menerapkan 5M, sementara pemerintah harus menggencarkan 3T. Mutasi B117 telah menjadi varian yang mendapat perhatian lebih di seluruh dunia karena lebih berbahaya dibandingkan varian-varian lain yang telah banyak tersebar. Bahkan, mutasi B117 disebut menjadi penyebab kembalinya gelombang pandemi COVID-19 di Eropa. Lalu bagaimana Indonesia dalam menghadapi situasi ini? Presiden Joko Widodo meminta masyarakat untuk tetap tenang dan tidak perlu khawatir dengan varian B117 meski terbukti dapat menular lebih cepat. Untuk tidak perlu khawatir karena ditemukannya 2 kasus positif COVID-19 dengan mutasi virus corona dari Inggris atau B117. 2 orang yang terpapar varian baru tersebut saat ini sudah negatif, dan belum ada penelitian yang menunjukkan bahwa varian baru ini lebih mematikan.
Senada dengan Presiden, Menteri Kesehatan juga menyampaikan hal yang sama. Kementerian Kesehatan bersama Satgas COVID-19 akan memperketat pengawasan di pintu-pintu masuk baik bandara maupun laut. Langkah selanjutnya tes PCR juga akan gencar dilakukan beserta pemeriksaan sampel whole genome sequencing. Proses vaksinasi massal di Indonesia juga tidak akan terpengaruh munculnya mutasi B117 ini. Saat ini belum ada penelitian ataupun bukti ilmiah yang menunjukkan vaksin yang telah diproduksi dan yang telah digunakan di berbagai dunia tidak bisa melindungi kita dari virus varian baru ini. Sehingga sampai saat ini tentunya vaksin yang digunakan dalam upaya kita melakukan penanggulangan pandemi COVID-19 masih sangat efektif dan tentunya tidak akan terpengaruh terhadap adanya mutasi virus COVID-19 atau B117 ini. Meski diminta untuk tidak khawatir, hasil penelitian terkini terkait B117 tidak sedikit membuat masyarakat resah. Terlebih, saat ini masih banyak warga yang belum divaksinasi. Pastinya lebih takut sih, karena kan itu cepat menular dan mungkin kita ngatasinnya lebih berhati-hati aja dan mematuhi protokol di Indonesia. Ya, apalagi mendengar kabar virusnya lebih menular ya. Dengan kejadian COVID aja kita, ngeri deh pokoknya. Tapi ya berusaha enjoy ya, berusaha menjaga kesehatan selalu ya. Jelas lebih intensif lah daripada sebelumnya. Misalnya bawa hand sanitizer, sering cuci tangan, dan sering pakai masker kemanapun kalau keluar dari rumah, Mbak. Langkah terbaik terus dilakukan pemerintah dengan terus memperluas dan memperbanyak program vaksinasi massal untuk setiap kalangan. Diharapkan vaksinasi bisa menciptakan herd immunity atau kekebalan kelompok dari seluruh mutasi virus corona yang telah tersebar di Indonesia, termasuk B117. Munculnya varian baru virus corona tidak sedikit membuat orang berkelakar mengapa virus corona memiliki varian layaknya kudapan. Namun, apapun anggapannya, mutasi virus corona B117 telah masuk ke Indonesia dan kini kembali ke kita bagaimana kita akan menghadapinya. Tentu kita berharap pandemi COVID-19 ini segera berakhir. Dan pemirsa, demikian Apa Kata Fakta. Sampai jumpa.